Misalin untuk S1 Pendidikan Agama Islam, kalau sobat itu ternyata melihat formasi ini, sobat bisa tahu peluang yang tertinggi itu yang ada di sini, yang kuotanya banyak nih, di bagian Aceh. Kenapa? Karena kuotanya ada banyak. Kalau sobat ngambil yang kuotanya cuma satu, misalnya ternyata saingannya itu sama-sama 28, kalau 28 orang merebutkan 28 lokasi, atau sorry bukan lokasi ya, alokasi, itu peluangnya semakin tinggi dibanding yang satu doang ini, 28 rebutin satu. Waduh, peluangnya akan semakin kecil. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sebuah tips lolos P3K Kemenak bagian 1 terkait memilih formasi dengan benar. Nah, kenapa saya ulas? Karena ternyata pilih formasi dengan benar itu sangat berpengaruh terhadap lolosnya atau tidaknya P3K Kemenak 2022 ini. Ya udah sobat, langsung saja kita simak infonya. Sobat YouTube sekalian, untuk melihat formasi atau rincian dari formasi yang ada, itu bisa dilihat melalui dua metode atau dua cara. Cara pertama adalah lewat juknis seperti ini. Cara kedua adalah lewat sistem langsung di SSCASN, yaitu melalui simulasi pemilihan formasi SPF. Kita akan coba bahas satu-satu ya, mulai dari yang sini, kemudian yang ini. Terus kira-kira nanti beneran bisa nambah peluang lolos atau enggak, kita akan simak. Oke sobat, kita mulai dari yang pertama ini ya sobat sekalian. Sobat YouTube sekalian, pada saat sobat itu lihat juknis, nah ini di bagian lampiran pengumuman, yaitu sekitar halaman 13 ya. Di sini ada rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi P3K di Kementerian Agama ini. Nah, di sini juga formasinya itu tergantung kategori-kategori yang ada kemarin ya. Ini yang bagian pertama adalah X tenaga honorer kategori 2. Nanti untuk yang non ASN ada di lampiran berikutnya ya. Ini kita geser ke bawah, nanti ketemu bagian non ASN. Jadi kalau ini untuk apa namanya? Tenaga honorer kategori 2 ya. Jadi bagi yang tenaga honorer kategori 2 lihat di formasi ini. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya ngelihat ini? Coba lihat baik-baik ya. Misalin sobat itu ingin lamar jabatan guru akidah akhlak ahli pertama ya. Terus sobat itu sebagai tenaga ex honorer kategori 2. Nah, sobat itu ternyata adalah S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, sobat itu bukan nggak boleh sebenarnya. Harusnya sobat itu nggak langsung asal milih tempat ini. Walaupun sobat ingin cari tempat terdekat, misalnya ya, oh saya di Bali, saya ambil langsung aja di Bali. Oh saya itu misalkan ya, di Kepulauan Bangka Belitung, nah, misalkan langsung ambil, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi bagi orang yang ingin lulus, itu harus ngecek peluang tertingginya mana. Nah, bagi teman-teman yang serius ingin jadi P3K atau PNS ya, harusnya nggak peduli dengan wilayah ini. Wilayah itu lihat nanti belakangan. Nah, misalnya sobat itu ada di Kalimantan Timur. Nah, sobat cek di Kalimantan Timur itu cuma satu ternyata. Sementara orang yang ingin daftar di sana itu tentu saja nggak cuma satu orang. Bisa saja nanti 28 orang, 10 orang gitu. Kalau saya pribadi langsung milih ini. Oh, saya daftar aja di Aceh. Walaupun jauh, peluangnya semakin tinggi gitu. Kenapa? Misalnya 28 orang lebutin 28 kursi atau 28 alokasi formasi atau kuota ya. Itu peluangnya sangat tinggi. Coba bayangin, ada 28 kursi yang ingin ditempati, terus yang lamar 28. Bandingkan sama, satu kursi terus direbutin 28 orang. Artinya yang kuotanya besar ini sobat, yang 28 ini, peluang lolosnya itu semakin tinggi dibanding rebutin satu ini. Makanya pemilihan formasi itu sangat-sangat penting gitu. Nah, misalkan sobat asal milih ini boleh-boleh aja kalau sobat yakin, wah saya itu udah belajar dari kemarin-kemarin, wah saya itu tergolong orang yang pintar atau di kampus. Silakan aja. Tapi saran saya, teknik cerdas memilih kursi yang banyak ini adalah teknik yang paling bagus. Kalau saya pribadi sih, semuanya tergantung sobat. Kecuali ibu-ibu biasanya, alah walaupun satu kalau rezeki gak kemana, pilih aja yang tempatnya dekat ini. Setahu saya itu rezeki tempatnya di mana-mana sobat ya. Tapi memilih hal kayak ini perlu dipertimbangkan bagi sobat yang benar-benar pengen lulus. Nah, ini tadi khusus yang formasi X tenaga honorer kategori 2.
Kemudian kita akan coba geser ke bawah sampai ketemu miliknya bukan yang tenaga honor kategori 2, tapi memiliknya ibaratnya yang lagi honor ya. Honor tapi nggak masuk kategori 2 ini. Itu berarti kita pilih ASN yang non ASN maksudnya. Kita geser yang ini ya. Kita geser agak ke bawah kayaknya. Ini masih kategori 2, kita geser. Nah ini non ASN. Ini paling banyak banget nih non ASN. Sampai halaman berapa ya? Nah ini. Di sini di halaman 40 ada lampiran pengumuman ya. Di sini sama. Ini rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan lain-lain tadi sama. Sobat perlu lihat di sini adalah formasinya. Yang tadi itu X tenaga honor kategori 2, sekarang di sini adalah non ASN. Bagi sobat-sobat itu yang yang honorer biasa, non ASN, pilih yang ini ya, lihatnya di sini. Nah, di sini misalin adalah nama jabatan yang ingin dilamar itu ahli pertama analisis hukum. Nah, kualifikasi pendidikan yang diizinkan memilih jabatan ini hanya ini. Nanti di akun SSCASN-nya sobat itu, misalkan sobat itu adalah S1 ini atau S1 Hukum Administrasi Negara, itu nanti muncul ini. Kenapa? Karena ini boleh dipilih gitu. Namun waktu mau milih ini sobat harus lihat ini. Nanti akan muncul tuh satuan kerjanya yang ingin sobat lamar itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 nih. Nah, sobat tuh disaranin nggak langsung asal milih. Oh, misalnya sobat langsung milih aja karena sobat berada di Nusa Tenggara Timur ya. Ya udah saya pilih ini aja. Padahal kalau sobat lihat detail ini, formasi ini, sobat itu di situ hanya 1 sebenarnya formasinya. Kalau saya sih saranin yang pilih yang paling banyak ini. Walaupun nanti mungkin orang-orang lain juga mikir yang sama dengan kayak sobat lah, semuanya milih ke sini. Ya pengalaman ya, saya dulu itu pernah milih formasi kayak gini, lokasinya itu paling jauh, pokoknya saya rasa paling kecil dan peluangnya kayak saya rasa teman-teman nggak akan datang ke sana. Ternyata waktu mau ujian, yang ngumpul ternyata semuanya hampir semua ke sana gitu. Ya, makanya milih hal ini penting dan perlu sobat analisis baik-baik ya. Nah, ini adalah cara memilih formasi untuk meningkatkan peluang lolos P3K 2022 ini. Sekarang gimana sih kalau ngelihat formasinya langsung via SSCASN? Ya udah, kita langsung simak aja sobat. Nah, untuk melihat formasi di SSCASN, sobat langsung ketikkan aja SSCASN kayak gini. SSCASN. Kemudian enter ya atau search. Terus pilih bagian atas ini. Kita tunggu sampai muncul kayak gini. Oke ya. Oke, ini udah muncul. Nah, perhatikan sobat klik bagian lowongan P3K ya. Bagi ingin download petunjuknya, bukunya langsung diklik ini aja. Kita lihat lowongan P3K, kita klik di sini. Oke ya. Sampai muncul tampilan kayak gini sobat sekalian. Nah, di sini tertulis ya simulasi pemilihan formasi SPF. Kayak gini. Nah, untuk memilih formasi, pertama sobat pilih bagian jenis pengadaan, sobat klik aja di sini. Nah, untuk Kementerian Agama itu, sobat tuh pilih P3K teknis ya. Kemudian instansi pilih, karena sobat ada di naungan Kementerian Agama, sobat pilih Kementerian, atau langsung ketikkan aja Agama. Muncul Kementerian Agama, sobat klik ya. Terus di sini ada tingkat pendidikan. Nah, sobat pilih. Sobat itu apa? S1 atau S2? Misalnya S1 atau sarjana, klik aja. Nah, pendidikannya di sini sobat cari. Sobat itu lulusan apa kemarin? S1 apa gitu ya. Misalin ya. Sobat itu S1 adab, ya udah klik aja adab. Misalnya S1 pariwisata, ya udah pariwisata. Kayak gitu. Kita contohin satu aja yang S1 misalnya adab SKI ya, kita klik. Setelah semuanya terasa udah diisi, kita klik bagian cari. Kita tunggu sampai benar-benar prosesnya muncul kayak gini. Nah, kalau udah muncul cek, ternyata yang tadi itu hanya muncul 1 aja. Di sini lihat, pelamarnya masih 0 sobat ya. Pelamarnya masih 0. Jadi di instansi Kementerian Agama, jabatan yang dilamar itu ahli pertama guru kelas. Lokasinya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
dengan syarat itu sobat tuh harus S1 adab SKI, sobat tuh bisa ngelamar di sini. Kebutuhannya 1, tapi pelamarnya 0. Nih, saya tandai sobat. Peluang sangat tinggi nih sobat. Peluang banget. Peluang sangat tinggi. Lihat, kebutuhannya 1, kemudian pelamarnya 0. Ya auto lolos di sini. Walaupun kalau sobat nanti memenuhi persyaratan ya. Kalau nggak jawab semua ya gimana? Walaupun kayak gini. Intinya di sini udah ada peluang lolos yang sangat tinggi. Oke sobat ya. Bayangkan nih kebutuhannya 1, nggak ada yang lamar sobat. Ya udah lamar aja di sini. Atau ngelamar si dia. Oke sobat sekalian, jadi kayak gitu ya. Oke. Misalin sobat ingin lihat yang lainnya, boleh. Misalin jenis pengadaan teknis lagi, pilih instansinya. Kalau sobat misalkan instansi lain. Ini saya contohin ya Kementerian Agama aja ya, agama. Terus sobat tuh S1. Terus pendidikannya misalnya pendidikannya kimia misalnya ya. Atau jangan kimia deh. Misalnya fisika gitu ya. Nah, S1 fisika, sobat cari di sini. Kita tunggu sampai tampilannya berubah ya. Nah, di sini banyak sekali sobat. Ini banyak sekali, lihat ini dari atas sampai bawah sini ada nih. Nah, fisika di Kementerian Agama itu banyak sekali dicari. Kalau misalin sudah muncul kayak gini sobat sekalian, sobat perhatikan. Ini jabatan yang dilamar itu banyak. Di sini ada namanya ahli pertama pengembang teknologi pembelajaran. Seandainya sobat pengen ngelamar jabatan ini, di lokasinya misalkan di sini ya, Kalimantan Timur, di sini ternyata kebutuhannya 12, tapi pelamarnya masih 0. Peluang sangat tinggi nih sobat. Jadi sobat yang pendidikannya dulu S1-nya itu masuk kategori ini, sobat itu bisa ngelamar ahli pertama pengembang teknologi pembelajaran di lokasi ini dengan kebutuhan 12 dan sekarang belum ada yang ngelamar. Bayangin nih, mantap sekali sobat. Oke sobat ya. Ini lagi. Ahli pertama arsiparis, sorry sobat, nggak guna merepatnya ya, nggak pakai kacamata nih. Ahli pertama arsiparis, sulit sekali teman-teman. Kebutuhannya 30 sobat. Kita geser ke sini, pelamarnya masih 0. Yang dibutuhkan 30, yang lamar masih 0 sobat sekalian. Bayangin tuh, peluangnya nggak tinggi gimana coba. Ya udah sobat, langsung aja lamar ini atau lamar si dia. Oke sobat YouTube ya, jadi itu adalah cara meningkatkan peluang lolos dengan melihat atau mempelajari formasi dengan baik dan benar. Mudah-mudahan sobat yang nonton video ini hingga akhir, saya doakan sobat bisa lolos semua sesuai yang sobat inginkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.